Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan nikmat kesehatan dan juga rezeki yang barokah, yang halal, yang berlimpah, dan juga dimudahkan dari segala urusan kita. Amin. Sahabat, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan kisah atau perjalanan seorang mu'alaf yang bernama Delvano Karis. Delvano Karis ini sekarang menjadi YouTuber, tetapi pengalaman atau kisahnya dalam proses menuju mu'alaf itu sangat berliku dan menginspirasi begitu. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha membolak-balikan hati manusia. Jadi seorang manusia bisa jatuh hati pada sesuatu yang dahulu dibencinya. Sebaliknya, kebencian pun dapat timbul dari hal-hal yang semula dicintainya secara berlebihan. Dan sering manusia itu munafik di beberapa sini. Sering banget semua orang munafik, kayak kamu kok nggak sholat, kamu kok ya maaf ya, misalkan kamu nggak berhijab, kamu kok nggak ini sih, kok kamu nggak punya agama. Terus banyak orang yang bilang menyalahkan Allah. Aku nggak belum dikasih hidayah masalahnya. Kan banyak yang gitu ya. Aku belum hidayah nih. Soalnya Tuhan belum ngasih aku hidayah. Itu buat aku orang-orang yang munafik kayak aku dulu, orang yang paling munafik. Karena buat aku, Allah selalu ngasih kita hidayah setiap harinya lewat orang-orang di sekitar kita. Cuman tinggal kita mau ambil atau enggak. Seringkali kita cuma melihat hidayah itu datang dan kita tolak. Aslinya kamu datang ke aku waktu kita seminar bareng, terus kamu cerita tentang Islam aku, itu hidayah buat aku. Iya kan? Itu hidayah buat aku. Cuma aku tolak saat itu. Aku dengar apapun itu hidayah buat aku. Dan semua orang di muka bumi pasti dapat hidayah dari Allah, tinggal mau terima atau enggak. Nah sahabat, maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya agar memohon ketetapan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa seperti ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku berada di atas agamamu dan ketaatan atas agamamu. Nah sahabat, hati seluruh manusia berada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rasul, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz pernah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk-Mu kepada kami. Batin selalu disinari cahaya iman dan Islam. Nah itulah yang diharapkan oleh segenap kaum muslimin. Dalam kaitannya dengan kisah mu'alaf kali ini, bagi Delvano Karis menjadi seorang mukmin dan muslim adalah sebuah anugerah terindah yang pernah dirasakannya.
mu'alaf yang lahir pada tanggal 6 Agustus 1994 itu mengaku bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepadanya hidayah untuk memeluk Islam, dan keputusannya untuk beriman kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tanpa ada rayuan dari siapapun. Memang benar ya, la ikraha fiddin, di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, lelaki yang akrab disapa Vano itu menuturkan kisah perjalanan spiritualnya melalui saluran YouTube Cah Hijrah Channel, itu milik kawannya yang bernama Iyo. Vano sendiri kini cukup aktif sebagai YouTuber. Alhamdulillah, ini saya pernah tengok juga nih di dalam konten dari saudara baru kita Vano ini, konten berbagi, konten yang tentang kemanusiaan, mudah-mudahan tetap istiqomah begitu. Dan di dalam videonya beliau ini, saudara Vano ini menceritakan pengalamannya dalam menemukan Islam. Bermula sejak tahun 2015, waktu itu anak ketiga dari 5 bersaudara ini menjalankan bisnis biro perjalanan umroh dan haji, dan usaha itu dikelola bersama kakaknya. Ya, walaupun berstatus non muslim ketika itu, dia memiliki potensi bisnis tersebut karena memang melihat potensi keuntungan yang cukup besar di sana. Jadi yang bisa kita garis bawahi, walaupun berstatus non muslim ya, Vano ini bisa menjalankan bisnis yang justru notabene itu adalah bisnis tentang umroh dan haji, yang notabene itu adalah amal ataupun segala apa yang dilakukan oleh umat Islam. Tetapi justru dari situlah hidayah itu datang begitu. Dan kantor Vano, kantor yang biro umroh dan haji dari Vano dan kakaknya itu mempunyai agen yang berpusat di Semarang, Jawa Tengah. Itu sempat terhenti beroperasi karena Vano dan kakaknya mengalami masalah terkait pengurusan visa para calon jamaah umroh. Namun keduanya terus berupaya memecahkan persoalan yang ada, sehingga akhirnya kendala itu pun berhasil diatasi. Dan selanjutnya belajar dari tantangan itu, Vano pun semakin tertarik untuk lebih mendalami umroh. Dalam arti tidak lagi memandangnya sebagai perjalanan pergi pulang dari Indonesia ke Arab Saudi saja. Ia berusaha mengenal lebih dekat umroh sebagai sebuah ibadah yang diyakini oleh umat Islam. Dan tingginya animo muslim dalam menjalankan umroh membuat Vano terheran-heran mengapa para jamaah itu sampai merelakan waktu dan uangnya untuk keluar negeri dengan tujuan berziarah ke sebuah masjid dan makam Nabi. Bukankah di Indonesia saja ada begitu banyak masjid? Apa istimewanya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di Saudi ini? Begitu mungkin pertanyaan dalam hati Vano ketika itu. Dan sederet pertanyaan itu seakan menggelitik pikiran Vano. Baginya jamaah itu cukup aneh karena dengan uang banyak rela mengantri demi mendapatkan kuota haji. Dan untuk mereka yang mampu tidak cukup satu kali ke Makkah dan Madinah, berulang kali pun ke tempat yang sama tetap didambakan oleh orang-orang Islam ini. Padahal sesampainya di masjid tujuan, mereka pun hanya sholat dan memanjatkan doa. Tak ubahnya ibadah di masjid sekitar rumah masing-masing. Jadi dalam ritual yang sama tetapi di tempat yang berbeda begitu. Dan Vano tidak sampai bertanya langsung kepada jamaah tentang hal itu. Bagaimanapun menyaksikan wajah-wajah bahagia mereka saat berangkat ataupun pulang dari Saudi sudah menjadi jawaban tersendiri bagi Vano. Dan Vano merasakan mereka berbahagia bukan lantaran bisa mendirikan sholat di masjid yang lebih bagus atau lebih menarik daripada yang ada di tanah air. Ada sebab lain yang membuat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bak magnet bagi hati orang-orang ini. Yang perlu digarisbawahi di sini, Vano menyaksikan wajah-wajah bahagia mereka saat berangkat ataupun sesudah pulang dari Saudi.
Itu sudah menjadi jawaban tersendiri bagi Vano. Selanjutnya, sahabat-sahabat semua, jadi teringat salat. Kesan itu terus terbawa dalam pikiran Vano. Hatinya selalu senang setiap memudahkan urusan jamaah untuk mereka bisa berangkat ke Tanah Suci. Lebih bahagia lagi ketika tahu mereka telah lancar dengan ibadahnya di Saudi dan lalu kembali dengan selamat sampai ke Indonesia. Dan momen lain yang membuat hatinya cenderung tertarik pada Islam adalah manasik haji. Vano ini sering mengantarkan pelanggannya untuk pergi ke tempat manasik, dan dia menyaksikan bagaimana orang-orang muslim dengan senang hati mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Namun semua itu belum sampai menerbitkan keinginannya untuk menjadi seorang muslim. Dia masih sebatas menaruh simpati saja pada ajaran Islam. Sekurang-kurangnya dia terus berupaya mempelajari agama ini dari berbagai bahan bacaan. 4 tahun lamanya kebiasaan tersebut dilakukannya. Jadi masa pencarian yang panjang selama 4 tahun dia mendalami Islam dan mempelajari tentang seluk-beluk keislaman. Dan pernah suatu ketika saat berkumpul bersama teman-temannya yang muslim, azan terdengar berkumandang dari arah masjid terdekat dan suara itu terus menggema. Vano menyaksikan mereka ternyata tetap asyik dengan kesibukan masing-masing. Nah, ketika itu Vano bersama teman-temannya, dan ketika mendengar azan kok teman-temannya itu masih mengabaikan gitu, masih menjalankan kesibukannya masing-masing begitu. Padahal ada azan di situ. Di antaranya ada yang bermain HP atau sekedar ngobrol, dan seolah-olah kumandang suara azan itu dianggapnya bukan panggilan sholat begitu dalam hati Vano. Dan lalu Vano kaget ketika melihat seorang kawannya berdiri dan minta izin ke masjid sebentar. Dari kejauhan dia melihat temannya itu sedang berwudu di samping masjid tersebut. Ia pun berupaya mengingatkan kawannya yang lain yang masih duduk-duduk saja untuk mengikuti muslim yang sholat tadi. Jadi sudah ada niat dari Vano ini untuk mengingatkan temannya yang muslim yang belum pergi ke masjid untuk segera sholat di masjid begitu. Saya ingatkan teman yang lain untuk sholat, namun mereka pura-pura tidak mendengar. Kemudian saya ingatkan kembali, kalau sudah diingatkan pura-pura tidak mendengar, maka dosanya besar. Nah, mereka kemudian khawatir dan langsung beranjak mengerjakan sholat. Begitu kata Vano. Dan tidak disangka seorang di antara mereka lantas mengajaknya berwudu, padahal kawannya itu paham bahwa ia belum bersyahadat atau masih belum muslim begitu. Dan sesampainya di masjid, beberapa orang temannya mengatakan Vano sudah cocok menjadi muslim. Harapannya ia bersedia memeluk Islam. Dan setelah kejadian itu, waktu pun berlalu sampai suatu saat pada suatu malam di bulan Oktober tahun 2019, hatinya mulai resah. Ada rasa kerinduan akan Tuhan di hidupnya yang terasa kosong. Hingga saat itu Vano mengaku tidak meyakini agama apapun. Dia juga tidak menjalankan suatu ibadah atau ritual. Setelah tiba di malam itu, Vano gelisah dan bahkan sempat merasa depresi. Dia kemudian menghubungi teman-temannya. Sayangnya tidak ada yang punya waktu untuk datang ke rumahnya. Dan Vano ketika itu memutuskan untuk menyetir seorang diri untuk menenangkan pikiran. Terbersit di dalam benaknya bahwa yang ia butuhkan saat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja dia kembali ke rumah lalu menelpon seorang sahabatnya, dan yang paling pertama menyambut suara azan pada kejadian lalu. Dan kemudian temannya itu datang dan keduanya berdiskusi. Setelah yakin, Vano kemudian bersyahadat di hadapan temannya itu di rumah. Dan mereka meneruskan melanjutkan diskusi tentang Islam hingga waktu subuh tiba. Teman Vano yang bernama Beni ini kemudian mengajaknya sholat subuh ke masjid. Saat itu adalah sholat pertamanya setelah menjadi mu'alaf. Meski dia sebelumnya bukan muslim, Vano sedikit-sedikit telah hafal surat Al-Fatihah. Alhamdulillah ya, belum muslim ketika itu tetapi sudah hafal surat Al-Fatihah begitu. Dan
Beberapa hari kemudian Vano bersyahadat kembali di hadapan seorang ustadz dan jamaah sebagai saksi ya, di Masjid At-Taufik Semarang. Asyhadu alla Ashhadu alla Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesudah itu ia pun mulai bergabung dengan komunitas Cah Hijrah dan dia rutin pula mengikuti kajian-kajian di masjid tersebut. Aku sempat menghina azan dan menganggap azan itu sangat mengganggu. Azan terlalu berisik bagi aku. Tapi itu dahulu, tetapi kini azan adalah suara yang aku rindukan. Begitu kata Vano. Dan saat pertama kali membahas tentang agama dengan ibundanya, ada keraguan dan kekhawatiran. Dia cemas bila perempuan yang amat dikasihinya, yaitu ibunya itu, tidak akan menerima keputusan Vano untuk masuk Islam. Vano khawatir ketika membicarakan kemualafannya itu kepada sang ibundanya. Dan bagaimanapun ada sebersit harapan. Waktu itu kakak kandungnya telah terlebih dahulu memeluk Islam. Ini berarti ibunya mungkin cukup toleran dalam menyikapi perbedaan agama. Dan pada kenyataannya anggapan Vano meleset. Mama mengaku sedih dan kecewa saat tahu aku menjadi muslim. Beliau kaget, tetapi saya serahkan kepada Allah. Begitu kata Vano. Dan benar saja, keesokan harinya ibunya dapat menerima keputusan Vano menjadi muslim. Seakan-akan beban berat telah diangkat dari dadanya. Dan dia sangat bahagia menyaksikan keridhaan hati orang tuanya, kerelaan hati ibunya maksudnya. Dan di tahun 2020 merupakan tahun pertama bagi Vano menjalankan segala hal kewajibannya sebagai muslim. Meski terkendala pandemi dan harus sholat tarawih di rumah, Vano terus belajar untuk mendalami Islam. Vano juga untuk pertama kalinya menjalankan menyembelih kurban saat Idul Adha pada tahun lalu. Bagi Vano, menjalankan kewajiban sebagai muslim itu bukan menunggu hidayah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah menunjukkan hidayah melalui cara yang berbeda. Hanya saja banyak orang yang tidak memperdulikannya. Dan manusia adalah ciptaan Allah yang berakal dan berpikir, sehingga tugas manusia adalah untuk mencari kebenaran. Terkait agama tidak harus menjelekkan agama lain, tetapi individu tersebut yang harus mencari kebenaran, dan Islam bagi Vano adalah kebenaran tersebut. Alhamdulillah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak atau yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan sahabat-sahabat semua, mari kita doakan untuk saudara baru kita Vano Haris ini, untuk supaya agar tetap istiqomah di dalam iman dan Islam, dan semakin semangat di dalam belajar, di dalam mendalami tentang keislaman. Mudah-mudahan. Terima kasih telah hadir dan bersedia menyimak video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi